Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Argasena di channel Argasena juga. Selamat siang ataupun pagi bagi teman-teman yang masih pagi ya, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang tempatnya sudah malam. Kali ini saya ingin membahas sebuah sejarah ataupun cerita tentang peradaban umat manusia. Ini kita menghindari pembahasan agama ya. Ingat, agama ditempatkan di atas. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya membahas sebuah buku. Jadi membahas sebuah cerita yang dituliskan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor dalam sejarah, yaitu Bapak Yuval Noah Harari yang mengajar di Israel tentunya ya. Beliau ini sebenarnya adalah orang Yahudi dan buku ini ternyata cukup laris. Yang ingin saya paparkan dalam video ini adalah tentang sejarah manusia, dalam hal ini yaitu Homo sapien, manusia modern. Homo berarti manusia, sapien itu bijaksana maksudnya, yaitu manusia bijaksana. Padahal sebenarnya manusia itu tidak bijaksana amat ya. Karena dalam hal untuk mempertahankan hidupnya, manusia selalu mengambil kehidupan dari makhluk lain, terutama hewan dan tumbuhan. Jika teman-teman tidak yakin, silahkan ingat tadi pagi kalian sarapan pakai apa? Jika kalian sarapan menggunakan nasi, artinya kalian telah membunuh tumbuhan yang bernama padi. Lauknya apa? Jika kalian itu menggunakan ayam, artinya kalian sudah membunuh makhluk yang namanya ayam. Untuk apa? Untuk kalian jadikan sebagai sumber nutrisi, sumber energi, dan tentunya untuk mempertahankan hidup teman-teman semuanya, termasuk saya. Oke? Kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja. Yang pertama, dalam buku tersebut, dalam bab pertama itu disebutkan adanya revolusi kognitif bagi manusia, yaitu Homo sapien itu mengalami revolusi kognitif. Revolusi inilah yang mengakibatkan kita sebagai manusia tetap bisa mempertahankan hidupnya sampai detik ini. Bahkan jenis-jenis manusia lainnya seperti Homo neanderthal, Homo denisova, Homo florensis, dan homo lainnya itu musnah dari bumi. Ternyata kita sendiri sebagai manusia, yaitu Homo sapien, yang mampu bertahan sampai saat ini. Oke, pada ini sudah saya catat ya. Kita akan bahas sampai revolusi kognitif saja. Nanti jika memang teman-teman suka dengan pembahasan ini, kita akan lanjut ke revolusi pertanian, revolusi sampai terakhir itu revolusi saintifik atau revolusi ilmu pengetahuan. Oke, di sini sudah saya catat 13,8 miliar tahun yang lalu zat energi muncul. Itulah yang diketahui sebagai awal fisika. Atom terbentuk dan atom itu membentuk molekul menjadi awal terbentuknya reaksi kimia. Nah, pada 4,5 miliar tahun yang lalu bumi itu terbentuk. Jadi bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu muncullah makhluk hidup pertama atau awal biologi, makhluk bersel satu itu muncul. Nah, leluhur manusia itu muncul sekitar 6 juta tahun yang lalu. Leluhur manusia terakhir muncul ya. Manusia itu leluhurnya sama dengan simpanse. Dalam buku tersebut dikatakan demikian. Oke, pada 2,5 juta tahun yang lalu, manusia berevolusi di Afrika. Pada saat itu, manusia sudah bisa menggunakan alat dari batu ya, tapi masih sangat sederhana untuk berburu. Terus, pada 2 juta tahun yang lalu, manusia menyebar dari Afrika ke Asia. Jadi kalau kita lihat di peta itu, dari Afrika, manusia itu menyebar sampai ke Asia. Nah, pada saat itu, evolusi berbagai jenis manusia itu pun sedang berlangsung. Pada 400.000 tahun yang lalu, manusia Neanderthal berevolusi di Eropa dan Timur Tengah. Pada saat ini, api sudah digunakan ya. Penggunaan api sudah ada. Jadi manusia Neanderthal itu sudah menggunakan api. Pada 300.000 tahun yang lalu, Homo sapien berevolusi di Afrika. Jadi nenek moyang kita yang dikatakan dalam buku Sapiens ini, nenek moyang kita itu berevolusi di Afrika. Nah, pada 70.000 tahun yang lalu, revolusi kognitif Homo sapien mulai berlangsung.
Pada saat ini mulai muncul cerita dan bahasa fiksi. Inilah awal terjadinya sejarah dan Homo sapien akhirnya menyebar keluar dari Afrika. Itu menyebar ke seluruh dunia ya pada saat itu. Jadi manusia yang tadi belum mengalami revolusi kognitif, sekarang mereka sudah mulai mengalami revolusi kognitif. Artinya mereka sudah mendapatkan pengetahuan baru, mereka bisa bercerita, menarasikan suatu cerita, dan banyak menciptakan fiksi-fiksi yang tentunya suatu saat nanti akan berfungsi sebagai alat ataupun sebagai media, yaitu sebagai alat ataupun media yang dapat mempertahankan manusia tetap hidup di bumi ini. Dari narasi-narasi tersebut terbentuklah berbagai macam bentuk kebudayaan ataupun bentuk yang awalnya tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah bangsa, negara, kebudayaan, bahkan agama, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Dari semua narasi yang dibuat oleh Homo sapien tersebut, fungsinya adalah untuk menyatukan jutaan Homo sapien yang ada di bumi ini untuk bekerja sama dan saling ketergantungan, saling mendukung, bahkan mungkin saling berperang antar kelompok lainnya. Oke. Nah, pada 50.000 sampai dengan 45.000 tahun yang lalu, Homo sapien itu menetap di Australia. Nah, pada 50.000 sampai 45.000 tahun yang lalu, Homo sapien itu sudah mencapai Australia. Nah, pada saat manusia itu sampai di sana, itu megafaunanya banyak yang punah karena banyak sekali alasan. Dalam buku itu disebutkan setiap Homo sapien itu sampai di suatu tempat. Jadi, sorry ya, ada sedikit gangguan. Saya mana tadi ya? Oke, setiap manusia itu datang di suatu wilayah, maka di situ juga terdapat bukti bahwa banyak sekali megafauna yang punah. Kemungkinan bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Jadi yang memusnahkan itu adalah nenek moyang kita. Kemungkinan seperti itu. Nah, pada 30.000 tahun yang lalu, manusia Neanderthal punah. Oke, kita lanjut lagi. Pada 16.000 sampai 15.000 tahun yang lalu, Homo sapien menetap di Amerika dan menyebar ke seluruh Amerika. Pada saat itu juga dikatakan bahwa megafauna yang ada di Amerika juga banyak yang punah. Oke, lanjut lagi pada 13.000 tahun yang lalu, Homo floresiensis punah. Homo floresiensis ini ada di Pulau Flores kalau tidak salah ya. Itu manusia yang katai, kerdil yang ditemukan di Pulau Flores. Jadi saat mereka punah, yang tersisa di bumi ini hanya Homo sapiens, yaitu nenek moyang manusia modern atau nenek moyang kita. Kata buku itu disebutkan, kata buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Oke, kita berhenti dulu di situ karena kalau kita lanjutkan timeline sejarahnya itu masih panjang. Jadi kita sampai di situ saja, sampai terakhir dari Homo floresiensis yang sudah punah itu dan menyisakan Homo sapiens. Nanti sekitar 12.000 tahun yang lalu, maju lagi, itu terjadi revolusi pertanian. Saat itulah manusia sudah mulai mendomestikasi seperti tumbuhan dan hewan yang bisa dimanfaatkan untuk mereka untuk dikonsumsi. Nah, di saat itu mau tidak mau mereka juga tidak lagi berburu, tapi mereka menjaga tanaman dan ternak mereka. Akhirnya mereka membuat pemukiman permanen dan tinggal di sekitar perkebunan ataupun pertanian yang mereka usahakan di suatu tempat itu. Nah, di saat itulah seni, budaya, dan segala macam peradaban manusia mulai muncul di saat manusia mengalami revolusi pertanian. Karena mereka banyak waktu luang. Mereka banyak waktu luang setelah bekerja, menanam tanaman dan menjaga tanaman tersebut, menyiraminya, membuang gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Maka mereka juga menciptakan sebuah peradaban dan bahkan moral juga diciptakan di saat itu. Aturan-aturan tentang kemasyarakatan diatur di saat manusia mengalami revolusi pertanian. Yang menjadi unik adalah saat itu kita ketahui bahwa
anjing itu sudah didomestikasi manusia itu jauh sebelum manusia mendomestikasi tanaman seperti gandum, padi, anggur, dan lain sebagainya, tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, anjing ini lebih awal. Jadi saat manusia itu masih berburu dan mengumpulkan makanan, manusia sudah menjinakkan anjing. Jadi anjing itu digunakan untuk berburu, menangkap hewan-hewan buruan. Nah, kucing itu didomestikasi belakangan, yaitu saat manusia sudah mempunyai pemukiman, yaitu mempunyai rumah yang permanen. Di saat itu, awal mula nenek moyang kucing itu mendekati pemukiman manusia, dan manusia itu tidak merasa terganggu. Karena saat itu, kucing itu menangkap hewan-hewan pengerat seperti tikus dan sebagainya, yang manusia anggap sebagai hama karena bisa memakan ataupun merusak tanaman yang mereka tanam. Akhirnya, lama-kelamaan manusia tidak mempermasalahkan adanya kucing, bahkan lama-kelamaan kucing tersebut menjadi jinak dan dipelihara oleh manusia karena ada keuntungan yang dapat diambil oleh manusia tersebut untuk memangsa hewan-hewan pengerat yang merugikan manusia. Oke, pada saat domestikasi tumbuhan seperti salah satunya itu adalah gandum, itu manusia sebenarnya fisiknya itu tidak digunakan untuk, maksudnya fisiknya itu sebenarnya lebih cocok untuk berburu. Tetapi sekarang manusia menggunakan fisiknya untuk mengurus tanaman yang mereka tanam. Jadi manusia tadi akhirnya menjadi, kalau kita bisa bilang itu adalah menjadi babu dari tanaman yang mereka tanam sendiri. Jadi mereka merawat tanaman itu seperti gandum. Gandum memerlukan air yang banyak. Manusia mengangkatnya menggunakan ember atau menggunakan apa pas zaman itu. Ember lah ya, mungkin yang terbuat dari kayu yang dibolongin atau mungkin dari kulit hewan untuk mengangkat air dari sungai ataupun sumur untuk menyiram gandum-gandum yang mereka tanam. Terus mereka juga sebelum menanam gandum itu membersihkan tanah, yaitu menggemburkan tanah, membuang gulma-gulma dan menggunakan kotoran hewan untuk memberikan makan sebagai bahan makanan bagi si gandum tersebut. Kalau bisa kita lihat ini ada dua arah panah nih. Yang pertama itu gandum memanfaatkan manusia untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan spesies gandum untuk tetap bertahan ada di bumi ini, tidak punah. Tapi juga manusia membutuhkan gandum tersebut untuk apa? Jelas untuk mempertahankan hidup manusia tersebut agar tidak punah juga. Yaitu gandum dijadikan bahan makanan untuk manusia sendiri. Nah, ini kita cerita gandum. Jadi saat selain gandum ataupun tanaman yang didomestikasi sebagai tanaman yang digunakan untuk dikonsumsi oleh manusia, saat itu juga manusia mendomestikasi hewan-hewan ternak seperti domba. Nah, domba ini awalnya adalah hewan yang tidak agresif sekali ya. Mereka berkelompok, jadi sangat banyak berkelompok. Jadi manusia itu awalnya mendomestikasi domba ini adalah dengan cara apa? Jadi dibiarkan saja domba itu hidup bebas di padang rumput yang ada di wilayah tersebut. Nah, domba-domba yang agresif itu langsung dipotong. Jadi domba-domba yang agresif itu dipotong langsung dikonsumsi. Terus domba-domba yang kepo, yang suka penasaran. Jadi dia suka meninggalkan kawanannya itu sama manusia langsung Jadi manusia itu meninggalkan domba-domba yang makan, tidur, terus di situ. Nah, disitulah manusia menjaga kawanan domba itu dan mengkonsumsinya tidak secara langsung dibunuh semuanya, tidak. Tetapi seperti itu cara menyeleksinya. Jadi manusia hanya meninggalkan domba-domba yang nurut saja, yang cuma makan, habis itu tidur, kawin dan sebagainya. Jadi kalau ada domba-domba yang kepo, yang suka, pamannya kan di padang rumput itu, satu domba itu penasaran ngelihat ada hutan di sana, dia kepingin ke sana gitu kan, penasaran ada apa di balik pohon itu. Kepo, namanya juga hewan kepo, karena itu langsung ditangkap sama manusia dan langsung dieksekusi dan dagingnya dimakan, bulunya juga digunakan untuk
menghangatkan badan, yaitu untuk dibikin kain atau apalah. Nah, jadi itulah awal mula domba itu didomestikasi oleh kawanan Homo sapiens. Oke, mungkin buku ini tidak semuanya saya hanya sebagian besar saja, hanya kulit-kulitnya saja ya. Teman-teman kalau ingin membacanya, penasaran dengan isi buku ini, silahkan saja dibeli, ataupun kalian bisa cari di YouTube. Ada juga teman-teman YouTuber lain yang sudah membuat buku ini menjadi audiobook. Jadi yang nggak sempat baca bisa langsung mendengarkan, sudah dibacain sama orang yang ada di YouTube ya. Jadi mungkin sementara itu saja video pertama yang saya buat. Kalau ada komentar ataupun argumen, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini, kalian dukung channel ini agar tetap bisa bertahan. Karena sayang sekali channel ini sudah saya buat tapi tidak pernah, maksudnya jarang saya gunakan untuk mengupload video. Jadi kalau seandainya nanti YouTube ngelihat ini tidak aktif channelnya, kan sayang sekali ya. Jadi sementara ini mungkin video ini tidak sempurna karena ini ada video perdana saya dalam membahas suatu materi. Kita akan terus mengalami perbaikan di video-video berikutnya. Kalau ada saran ataupun masukan, ingin membahas apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam hal pembahasan materi berikut ini. Yang jelas buku ini tidak cocok ya kalau dibaca sama orang-orang yang konservatif ataupun orang yang kurang open minded. Jadi buku ini hanya cocok dibaca sama teman-teman yang open minded, artinya bisa memilah ya. Bisa memilah dan jangan baper. Baca saja, hanya sebagai sumber pengetahuan, tidak digunakan sebagai keyakinan atau apapun. Kalau keyakinan itu kan urusan pribadi masing-masing ya. Keyakinan itu urusan privat. Dan saya tetap memberikan saran, jika membaca buku-buku seperti ini, filsafat ataupun sejenisnya, tolong tempatkan agama di posisi tertinggi, jangan dicampur ya. Kalau dicampur, hancur semuanya sudah. Jadi itu saja mungkin pesan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.